Baik, pada video ini saya akan bahas mengenai titik kritis, nilai maksimum, dan nilai minimum. Oke, em, untuk soal saya akan bahas soal modul 7, modul SCL, soal modul 7, soal yang pertama ya. Oke, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, apa yang perlu kita tentukan terlebih dahulu? Pertama, kita harus cari titik kritisnya ya. Titik kritis itu ada apa aja? Ada titik ujung, kemudian stasioner dan juga singular. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1A. Baik, soal nomor 1A. Fx sama dengan x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 10. Diberikan intervalnya yaitu dari min 2 sampai 1. Oke, tentukan semua titik kritis, nilai maksimum, dan nilai minimum dari fungsi tersebut dalam interval yang diberikan. Nah, oke. Nah, titik kritis. Pertama, titik kritis. Nah, titik kritis itu ada apa aja? Yang pertama, itu titik ujung. Di ujung maksudnya ujung selang ya. Nah, di sini kan intervalnya diberikan dari min 2 sampai 1. Kurung siku. Berarti titik ujungnya adalah X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1. Titik ujungnya yaitu X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1. Oke, selanjutnya habis titik ujung, titik apa? Titik stasioner. Nah, titik stasioner itu apa? Titik stasioner itu adalah X sama dengan C yang memenuhi FC sama dengan F aksen C sama dengan 0 pada interval yang diberikan, yaitu pada min 2 sampai 1. Oke, untuk mencari itu berarti apa yang perlu pertama kali kita tentukan? Yaitu kita harus tentukan terlebih dahulu aksen X-nya ya. F aksen X apa? Kalau kita punya Fx-nya X pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 10, berarti F aksen X-nya sama dengan turunan dari X pangkat 3 apa? 3x kuadrat. Turunan dari 6x kuadrat? 6 per 6 kali 2 X. Turunan dari 10? Oke, berarti aksen X-nya adalah 3A kuadrat kurang 12. 6 kali 2X. Yaitu sama dengan 3X kuadrat kurang 12 X. Nah, ini bisa ditulis menjadi 3X kali X min 4. Nah, kita akan mencari C yang memenuhi F aksen C sama dengan 0. Nah, berarti F aksen C sama dengan 0. Artinya 3C dikali C min 4 sama dengan 0. Nah, ini solusinya apa? C-nya bisa sama dengan 0 atau C-nya sama dengan 4. Coba perhatikan selang kita. Selang yang kita punya itu dari min 2 sampai 1. C sama dengan 0 masuk ke dalam selang? Ya. C sama dengan 4 masuk ke dalam selang? Tidak. Berarti yang memenuhi adalah C sama dengan 0. Ini ya. Ini tidak memenuhi. Tidak berada di
selang min 2 sampai 1. Oke. Nah, kita ketemu titik stasionernya adalah kesimpulannya titik stasioner yaitu X sama dengan 0. Oke, selanjutnya apa? Titik singular. Nah, karena f(x)-nya adalah polinom dan terdiferensialkan dari min 2 sampai 1, maka titik singularnya tidak ada. Titik singular itu apa? Titik yang f aksennya tidak ada gitu ya. Aksennya tidak ada. Nah, ini titik singularnya tidak ada. Oke, jadi kesimpulannya titik titik kritis titik-titik kritis dari fungsi f(x) adalah x sama dengan min 2, x sama dengan 1, dan x sama dengan 0. Oke, titik kritis udah. Soal selanjutnya apa? Selanjutnya kita diminta untuk menghitung nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi tersebut. Nah, untuk menentukan nilai maksimum minimum, karena titik kritisnya sudah diketahui, untuk menentukan nilai maksimum minimumnya, kita bisa langsung masukkan titik-titik yang kita peroleh ke dalam fungsinya. Ya, fungsinya tadi apa? Fx sama dengan x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 10. Nah, selanjutnya akan ditentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi f. Nah, perhatikan bahwa tadi titik kritisnya apa? Titik kritis itu adalah titik-titik calon dari nilai maksimum minimum gitu ya. F min 2 itu sama dengan ya tadi apa? X pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 10. Berarti min 2 pangkat 3 kurang 6 kali min 2 kuadrat tambah 10. Sama dengan berapa ini? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Berarti min 8 kurang 6 kali 4, 24. Tambah 10. Sama dengan berapa ini? 24 tambah 8, 32. Tambah 10, 22. Min 22. F min 2 ini. Selanjutnya F1. F1-nya berarti 1 pangkat 3 kurang 6 kali 1 kuadrat tambah 10. Berarti sama dengan 1 kurang 6 tambah 10. 11 kurang 6, 5. Terakhir F0. F0 berarti 0 pangkat 3 kurang 6 kali 0 kuadrat tambah 10. Berarti sama dengan 10. Nah, ketemu ya. Maksimumnya yaitu ini. Minimumnya adalah ini. Jadi, simpulannya nilai maksimum fungsi f adalah f min 2. Salah. Ini minimum ya. F 0. Nilai maksimum fungsi f pada gitu ya. Salah. Fungsi f pada interval min 2 sampai 1 adalah
Nilai maksimumnya itu F0, yaitu sama dengan 10. Nilai minimum fungsi F pada min 2,1 adalah F min 2, yaitu sama dengan min 2. Oke, temu ya? Paham ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini. Tentukan semua titik kritis nilai maksimum minimum untuk fungsi Gx. Gx-nya adalah X kuadrat tambah 1 per X plus 1 pada selang 0 sampai 4. Oke, nomor 1B. Oke, nomor 1B fungsinya apa? Gx sama dengan X kuadrat plus 1 per X plus 1 pada selang 0 sampai 4. Nah, langkahnya sama seperti tadi ya. Pertama apa kita tentukan terlebih dahulu? Titik kritis. Walaupun tidak ada pertanyaan titik kritis, untuk mencari nilai maksimum minimum, langkah awal yang harus kita tentukan adalah titik kritisnya. Gitu ya. Oke, kita cari dulu titik kritisnya. Nah, titik kritisnya yaitu yang pertama adalah titik ujung, yaitu ujung selang, titik ujung atau ujung selang gitu ya. Titik ujungnya yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Setelah titik ujung apa? Titik stasioner. Nah, stasioner itu apa? Yaitu X sama dengan C yang memenuhi, oh boleh juga ditulis biar singkat. Yaitu adalah semua titik X sama dengan C semenikan sehingga W aksen C sama dengan 0 pada 0 sampai 4. Semua gitu maksudnya ya. Semua X sama dengan C sama dengan X plus, C sama dengan 0 pada 0 sampai 4. Oke, sama kita cari dulu G aksen X-nya. Nah, kalau kita punya Gx-nya X kuadrat plus 1 per X plus 1, berarti G aksen X-nya apa? Nah, tinggal pakai U kali V, U per V ya. U aksen V kurang U aksen V. U aksennya berarti 2X kali X plus 1. U aksen V kurang U V aksen. U-nya tadi X kuadrat plus 1 berarti X kuadrat plus 1. U aksen V kurang U V aksen. Kali 1 per V kuadrat. Ini sama dengan 2X kuadrat tambah 2X kurang X kuadrat kurang 1 per X plus 1 kuadrat. Berarti sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 1 per X plus 1 kuadrat. Nah, angkanya kayak cantik ya. Jadi nggak bisa langsung ditebak. Karena nggak cantik berarti kita memanfaatkan eh, rumus apa tuh? ABC. Ya. Nah, stasioner terjadi pada saat G aksen C sama dengan 0. G aksen C artinya apa? G aksen C sama dengan 0 artinya apa? Berarti C kuadrat tambah 2X kurang 2X. 2C kurang 1 sama dengan
0. Nah, ini ingat deh rumus itu segitiga rumus ABC. Nah, kalau kita punya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, berarti X12-nya itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, berarti ini C12-nya sama dengan C12-nya sama dengan min B. Berarti min 2 plus minus akar 4AC. Akar B kuadrat berarti 2 kuadrat kurang 4AC. 4AC. A-nya 1, C-nya min 1. Berarti kurang 4. 4A. C tulis dulu ya. Per 2A. D 2 kali 1. Ini sama dengan min 2 plus minus akar 4 tambah 4 ya. Berarti akar 8 per 2. Jadi ini sama dengan min 2 plus minus akar 8 itu kan sama dengan akar 4 kali 2. Berarti jadi 2 akar 2 gitu ya. 2 akar 2 per 2. Berarti ini sama dengan 1 plus minus akar 2. Nah, 1 plus minus akar 2. Oh, min ya. Min 1. Min 1 plus minus akar 2. Akar 2 itu selang kita kan dari 0 sampai 4. Akar 2 itu kan 1 koma ya. 1 koma. Berarti min 1 kurang akar 2. Nah, ini kan sama dengan satunya itu adalah berarti eh, ini artinya kita punya C1 sama dengan min 1 kurang akar 2. Kemudian C2 sama dengan min 1 tambah akar 2. Nah, yang ini kan kurang dari 0 nih. Berarti tidak berada pada interval 0 sampai 4. Yang ini akar 2 itu kan lebih dari 1. Berarti ini 0, 0, ini berada dalam interval. Berarti C kita yang memenuhi hanya yang ini. Ya, kesimpulannya titik stasionernya adalah stasioner adalah X sama dengan min 1 plus akar 2. Oke, untuk titik singularnya ada nggak ini? Turunannya adalah G aksen X sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 1. Dia tidak terdefinisi kalau tidak terdefinisinya kalau X-nya sama dengan min 1. Nah, min 1 juga kan nggak ada di selang. Jadi, titik singularnya tidak ada ya. Titik singularnya juga tidak ada. Oke, jadi kesimpulannya titik kritis kita adalah kesimpulannya titik titik kritis dari fungsi G adalah X sama dengan 0, X sama dengan 4, dan X sama dengan min 1 plus akar 2. Oke, selanjutnya apa yang perlu ditentukan? Selanjutnya kita akan menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Selanjutnya akan ditentukan, akan mencari nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi G. Nah, jadi kita kan
punya 3 titik kritis. Kita cek satu-satu. G0. G0 berarti sama dengan fungsinya tadi apa? X kuadrat plus 1. Berarti 0 kuadrat plus 1 per 0 plus 1. Berarti sama dengan 1 per 1, 1. Kemudian G4. G4 itu sama dengan 4 kuadrat plus 1 per 4 plus 1. 4 kali 4, 16. 17 per 5. Lalu satu lagi, G min 1 plus akar 2. Ini sama dengan min 1 plus akar 2 kuadrat plus 1 per min 1 plus akar 2 plus 1. Ini sama dengan apa nih? Min 1 tambah 1 habis, berarti akar 2 kuadrat jadi salah ya. Min 1 kuadrat itu berarti kan jadi 1 kurang akar 2 tambah 2 akar 2 ya. 2 akar 2 tambah 2 tambah 1. Per min 1 habis, jadi per akar 2. Jadi sama dengan 4 kurang 2 akar 2 per akar 2. Nah, ini kalau dihitung, kalkulator itu mendekati 0,8. 17 per 5 itu berapa? 3 ya. 3,4 ya. Bukan mendekati, tapi sama dengan. Ya udah kelihatan ya ini ya. Berarti nilai maksimumnya di sini, nilai minimumnya di sini. Jadi kesimpulannya, nilai ini nilai maksimum dari fungsi G adalah G4, yaitu sama dengan 17 per 5. Itu sama dengan 3 kali 3, 2 per 5 ya. Kemudian nilai minimum dari fungsi G adalah G4, G min 1 plus akar 2, yaitu sama dengan, yaitu mendekati 0,8. Oke, paham ya? Jadi, kalau ada pertanyaan tentang menentukan titik kritis, nilai maksimum, nilai minimum, langkah pertamanya apa? Cari titik kritisnya. Titik kritis itu tadi apa? Titik ujung, yaitu titik-titik yang berada di ujung selang. Titik ujung ini ada kalau selangnya adalah selang tutup nih ya. Kalau dia berupa selang fungsi kontinu kayak gini, kalau interval tutup berarti titik ujungnya ada. Tapi kalau ini kurungnya kurung buka, ya fx terdefinisi di ini di min 2 sampai 1 tapi kurungnya kurung buka. Nah, itu titik ujungnya nggak ada. Karena daerah definisinya ujungnya nggak masuk. Nah, itu. Pertama kita cari titik ujungnya, kemudian kita cari stasionernya. Stasioner itu terjadi di, yaitu adalah titik yang memenuhi f aksennya sama dengan 0. Kemudian titik tersebut tentu di interval yang diberikan gitu ya. Kemudian singular. Singular itu adalah titik di mana fungsi terdefinisi di sana, tapi turunannya nggak ada di sana. Tuh. Nah, ini titik singular. Nah, untuk mencari nilai maksimum minimum, salah satu langkahnya adalah dengan langsung memasukkan nilainya di fungsinya tersebut. Nanti ketemu nilai maksimumnya yang mana, nilai minimumnya yang mana. Oke ya, paham ya? Oke, sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.